masalah, masalah apapun. Konsep orang tarbiyah ya. Masalah apapun. Kita ambil permasalahan yang anak hilang di Pondok Lapa. Satu contoh kasus. Anak hilang. Satu. Ini kasusnya. Kita mau berpihak kemana? Apakah satu orang tuanya betul tidak? Orang tuanya yang kehilangan anaknya. Ketika kita berpihak ke orang tuanya, baru kita bicara perasaan, kasihan. Betul tidak? Karena kita sama manusia, punya empati, betul tidak? Kemana ya? Kita merasa kalau juga anak kita hilang, tak pulang-pulang, bagaimana? Sah-sah. Kedua, orang yang menolong, betul tidak? Orang tuanya yang pertama, kemudian orang yang menolong, artinya mencari bantuan, berpikir di mana ya? Yang punya pemikiran coba memberikan saran, kemudian yang punya kemampuan coba turun serta, betul tidak? Dengan kemampuannya, berarti kan orang yang menolong. Ini pihak kedua. Ya dukun dengan ilmunya, adanya Ustadz Kiai dengan bacaannya, silahkan dengan sembahyangnya. Atau yang ketiga, yang membuat cerita ini, itu berpihak kemana? Boleh, secara perasaan kita berpihak kepada orang tua yang bicara perasaan, karena itu bentuk empati, perasaan. Atau secara pemikiran kita ikut berpikir dan melihat, kalau udah ketemu ikut mikirkan segala macam, apa di sini mungkin, apa mungkin di sana, apa kena bego anak, betul tidak? Itu kan secara pemikiran. Ini pemikir. Tapi berbicara nggak keyakinan? Ini keyakinan, sahabat. Betapa tidak satu pun terjadi di muka bumi ini tanpa izin, kuasa, ketentuan, dan kehendak Allah. Kadang-kadang kalau berpihak pada dua titik ini kita lupa. Bahkan ininya pun bisa lupa. Orang tua yang bersangkutan lupa. Dia sibuk dengan perasaan kehilangannya. Dia lupa ada ketetapan dan ketentuan Allah. Jangankan anaknya, dirinya pun milik Allah. Terserah Allah. Betul tidak? Rasa memilikilah yang buat merasakan kehilangan itu terlalu Kalau kau sadar anak, istri, suami punya Allah, terus apa masalah? Terserah Allah. Allah berhak mengambil apapun barang miliknya. Bukan kemudian tidak berempati, tapi terlalu berempati, menggerus keyakinan. Terlalu berpikir, menggerus keyakinan, sehingga kita tidak menerima realita dan ketetapan Allah. Betul tidak? Dan ini berlaku gak cuma untuk masalah itu. Semua masalah di dunia ini karena Allah aslinya asalnya. Tidak ada yang tidak datang dari Allah, sahabat. Semua datang dari kehendak dan ketentuan Allah. Malah kalau kita kemari, akhirnya apa? Introspeksi kan? Apa salahku ya Allah? Betul tidak? Bukan nyalahkan orang, bukan nyalahkan siapapun. Nah inilah tarbiyah, sahabat. Bukan saling tuduh, saling menyalahkan satu sama lain, tapi kembali kepada termasuk orang yang nyari, kenapa nggak dapat? Kalau dia sadar akan Allah, maka dia juga introspek. Betapa manusia ini la haula wala quwata illa billah. Tak satu kekuatan pun bisa menemukan kalau Allah masih menyembunyikan. Tak usah kau cari, kalau udah dimunculkan Allah, tiba-tiba loh
Tapi tiba-tiba Allah a'lam, meskipun kita nggak ingin ada yang terjadi yang negatif padanya, tiba-tiba entah kemambang. Nauzubillah, mudah-mudahan ya. Kau cari, kau datangkan ahli seluruh dunia, kalau masih Allah sembunyikan. Enggak apa-apa. Tak satu kekuatan itu. Allahu bala bani ali ma'atai. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah akan menghantarkan sesuatu. Wala mu'tiya lima manata. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah melarang sesuatu terjadi. Wala rad dari maqdaika. Gak satu kemampuan, kekuatan, kekuasaan, kehebatan, ilmu atau kepandaian apapun yang bisa melawan, menentang ketetapan dan ketentuan. Nah, ketika sampai titik itu kita kemudian akan tunduk dan banyak stop. Lain tak ada sahabat, lain tak ada. Hilang semua kehebatan dan kejumawaan, berganti menjadi kerendahan dan kehinaan di hadapan Allah. Selesai, tutup kasus. Ya kan?